Pagi tadi kalau kita sudah membahas diksi-diksi yang bisa menempel pada melekat atau tercitrakan pada salah satu pasangan calon, masing-masing pasangan calon, kita akan bicara data di media sosial. Kita lihat bukan hanya satu atau dua orang pasangan calon saja yang punya followers banyak di media sosial ya. Kita akan baca data ini kalau di Instagram, dari Instagram dulu. Ini kayaknya paling banyak followersnya Pak Anies Baswedan nih. 5,9 juta. Pak Ganjar Pranowo dengan 6 juta followers di Instagram. Lalu disusul Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto 5,9 dan 5,5. Nah, begitu besarnya arus informasi dan juga pencitraan yang dilakukan di media sosial ini juga punya pengaruh tentunya buat masing-masing pasangan calon. Nah, sasaran media sosial kalau dari Bung Ciko dulu, sasaran media sosial, Pak Ganjar punya 6 juta followers di Instagram. Ini lumayan banyak gitu ya, dari semua capres, dia yang paling banyak. Sasarannya mau ke kalangan yang mana kalau di media sosial? Media sosial kan umumnya banyak digandrungi oleh kaum muda dan kaum perempuan. Okay. Ya, kalau kita melihat presentasi dari follower-follower itu begitu. Jadi sebenarnya itu juga menjadi sasaran kampanye kita, tapi juga tidak menjadi yang utama tentunya. Yang utama tentu lebih ke turun ke bawah. Kita sepakat lah, saya rasa semua paslon juga sepakat bahwa itu yang lebih mengena. Tapi tentunya sosial media menjadi sasaran kami. Tapi kembali lagi dengan konten-konten seperti apa, ya sesuaikan aja dengan paslon kami, orang-orang yang serius, tapi juga orang-orang yang normal dalam kehidupan keseharian ya. Seperti Pak Ganjar punya keluarga yang sangat normal gitu kan, punya seorang istri, punya seorang anak, dan kemarin juga baru ada postingan Bu Atikoh baru menyelesaikan maraton, full maraton ya dalam waktu 5 jam lah gitu. Hal-hal seperti itu yang memang menjadi keseharian, bahkan itu bukan tiba-tiba karena lagi kampanye lalu Bu Atikoh lari maraton. Enggak, Bu Atikoh memang udah sering lari maraton. Memang Pak Ganjar juga seorang yang fit dan menjaga kebugaran tubuhnya gitu dan berolahraga bersama keluarga. Nah, ini hal-hal ini yang kita ingin sampaikan sebenarnya bukan hal yang cuma untuk kampanye aja, jadi betul-betul apa yang menjadi keseharian mereka. Nah, kalau kita bicara media sosial juga bagaimana kita menangkal begitu isu-isu negatif yang juga beredar di sana gitu. Betul. Belakangan bahkan videonya Pak Ganjar yang ngomong memberikan nilai 5, rapor merah 5 pada Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum ini juga jadi viral kemana-mana dan diolah terus begitu, sepertinya oleh lawan politik. Kan memang sekarang yang muncul hanya soundbite. Jadi klip-klip dari beberapa detik pembicaraan itu sendiri. Padahal saya ingin mengulangi apa yang saya sudah pernah sampaikan di beberapa acara televisi, bahwa yang disampaikan oleh Pak Ganjar adalah nilainya menjadi jeblok setelah putusan MK tersebut. Padahal sebelumnya dianggap tegas. Nah, ini kata-kata yang saya sampaikan itu adalah kutipan dari apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Jadi kira-kira terjemahannya gini, sebelum terjadinya putusan MK mungkin rata-ratanya 8. Nah, ketika ada putusan MK menjadi ada nilai 2 di situ, jadi 8 tambah 2 dibagi 2 jadi 5 gitu nilainya, jebloknya. Jadi tidak berbicara tentang sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, apalagi di situ juga ada kader PDI Perjuangan, ya kan, ada juga calon wakil presiden kami, dan kami mengakui ketegasan-ketegasan dan kemajuan-kemajuan di bidang hukum di era pemerintahan Pak Jokowi. Namun di ujung ketika putusan MK itu ada, apalagi ditegaskan oleh putusan MK yang mengatakan ada pelanggaran etik, nah itu kita harus akui. Saya rasa 100% rakyat Indonesia dalam hati kecilnya tahu bahwa ada suatu keanehan dan suatu kemunduran dalam penegakan hukum di situ. Baik. Ke Sheryl, kalau tadi saya tanya kalangan mana yang akan digarap di media sosial. Kalau Pak Prabowo punya citra yang dicitrakan tadi gemoy dan juga punya sisi ketegasan yang juga bisa diandalkan gitu. Mak-makah yang disasar? Tentunya bukan mak-mak ya, karena kita punya sejumlah data, tiap platform itu berbeda demografinya. Tapi saya ingin jawab sedikit kan terkait dengan Mas Ciko tadi ya. Mas Ciko mengatakan bahwa setelah putusan MK, kita ini nilai hukum dan ketegasan hukum di Indonesia itu 2 ya. Katanya 2 tambah 8 dibagi 2 jadi hasilnya 5. Tapi saya rasa tadi kan menggunakan diksi 100% orang Indonesia merasakan begitu ya. Saya rasa 100% orang Indonesia. Yes, saya rasa dalam hati kecil 100% orang Indonesia juga
tahu bahwa Pak Mahfud sampai detik ini masih incumbent Menko Polhukam. Dan kalau dia tahu bahwa saat ini nilai untuk bidang hukum adalah 2, tentunya 100% masyarakat Indonesia dalam hati kecilnya juga menanti gebrakan Pak Mahfud bagaimana menaikkan hasil 5 menjadi lebih baik lagi. Nilainya 2, jadi ditambah 8 menjadi. Sampai detik ini Pak Mahfud yang saya sangat kagumi dari sejak zaman saya menjadi wartawan di Metro TV dan berbagai TV lainnya. Saya yakin Pak Mahfud ini orang yang deliver banget gitu loh. Jadi kalau memang ada rasa yang mengatakan bahwa wah ini sekarang penegakan hukum setelah MK sudah turun, tapi kan beliau masih incumbent. Jadi pasti rakyat akan menilai secara incumbent apa yang akan diperbuat. Kecuali kalau beliau mundur ya karena ingin fokus kampanye begitu, tapi kan tidak mundur. Tapi lalu mengkritisi bahwa ini sekarang hukum jelek. Lah, beliau itu kan masih pelaku, masih incumbent. Jadi kami tentunya ingin melihat gebrakan-gebrakan Pak Mahfud, kita akan memberikan ruang. Saya rasa masyarakat juga menanti ya, karena begitu cinta kepada Pak Mahfud. Ini kan salah satu orang terbaik juga di Indonesia gitu yang maju ya, capres-cawapres. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi yang kita kritisi itu kan, tadi semestinya kalau mendengar apa yang saya sampaikan, yang kita kritisi adalah putusan MK itu. Putusan MK nilainya 2, kita akuinlah nilainya 2 itu. Jangan kita mencoba mengelabui itu. Jadi itu menjadi menurunkan rata-rata keseluruhan. Tapi kalau bicara soal Pak Mahfud itu memang pejuang keadilan kok. Beliau juga menyampaikan kegelisahan soal ini. Kenapa dia tidak mundur? Karena dia ingin tetap menjaga konstitusi dan menjaga hukum di Indonesia akan lebih baik lagi. Saya kita akan buka ruang yang lain soal ini, sepertinya akan Nggak bisa, saya mau ngomong lagi. Kita sepakat ya bahwa Pak Mahfud adalah panglima hukum di Indonesia untuk saat ini dan masih incumbent. Ya, tapi kita, secara konteks kita bicara soal bagaimana mencari simpati di ruang publik termasuk di media sosial. Saya ke Pak Surya. Pak Surya, ada anggapan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini lebih kaku dari pasangan-pasangan lain. Tapi ternyata tidak. Beberapa kali di media sosial viral gitu ya, ada diksi-diksi tertentu atau tingkah-tingkah lucu. Kalangan mana yang akan Pak Anies dan Pak Muhaimin sasar sebenarnya di media sosial? Mungkin mulainya dari menjelaskan profil atau karakternya Anies dan Imin ya. Kalau Pak Anies itu citranya yang serius, aslinya tuh humoris banget. Oh gitu. Orang yang suka bercanda, bisa marah dan seterusnya. Kalau Imin itu memang orisinil luar dalam begitu. Jadi memang ya kami cukup beruntung ya, dua-duanya itu menggabungkan semua yang dibutuhkan, spektrum jadi lebih luas. Jadi spektrum konstituen lebih luas. Jadi kalau yang disasar itu ya semua spektrum sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat rekam jejak, dan ini bukan pencitraan ya, Anies Baswedan itu orang yang sangat peduli pada anak muda. Jadi dia jadi menteri atau bukan, jadi gubernur atau bukan, jadi capres atau bukan, dia punya turun tangan, Mas Radit. Itu kelompok anak-anak muda yang memang disiapkan jadi pemimpin masa depan begitu. Mereka semua anak-anak muda dilibatkan dalam proses-proses publik, dan saya bertemu beberapa orang saat ini nih, selagi kita sudah punya capres dan cawapres, mereka tidak harus milih Anies loh. Bagi saya itu track record yang penting. Jadi bukan sekadar membangun imajinasi atau mitos baru di dalam kampanye ini, tetapi memang membutuhkan yang istilahnya itu past behavior predicts future behavior. Kalau kelakuannya dulu seperti apa, ini akan keluar cepat lambat aslinya akan keluar. Nah, kita cuma berharap dalam waktu 90 hari ke depan ya kita bisa membahas itu. Jadi lebih terbuka. Dan yang jelas ke depan memang kami akan sangat serius memikirkan teman-teman pemilih muda ini ya, khususnya pemilih pertama. Ada Gen Z, ada milenial, dan teman-teman ini kan yang istilahnya generasi sandwich, Mas. Yang harus mikirin keluarganya sendiri dan anaknya, dan orang tuanya yang belum meninggal. Karena kita masuk aging society 2029. Nah, yang lain saya kira juga penting memahami karakter pembangunan hari ini. Pak Jokowi ini laporan LPEM UI ya, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, dia mengatakan pada periode pertama pimpinan Presiden Jokowi itu inklusif. Jadi dia membangun dengan pemerataan. Tapi pada periode kedua justru eksklusif. Apa yang dilakukan oleh Jokowi atau Presiden Jokowi di periode kedua ini, saya bagian dari rejim juga sebetulnya, sempat hampir 3 tahun jadi wamen begitu. Itu fokus pada 10%
teratas, masyarakat yang tak paling kaya itu dapat fasilitasi antara lain undang-undang CK ya, dan 20% ke bawah melalui BLT. Ya. Padahal benar tadi saya kira Mas Ciko ya, kalau kita memikirkan Indonesia Emas 2045, roots atau cornerstone-nya itu ya, pilar utamanya adalah kelas menengah. Teman-teman inilah yang harusnya jadi kepedulian. Mudah-mudahan semua kita harus ke sana saya kira. Jadi kalau untuk Pak Anies, beruntungnya dia bukan cuma ngomong, dia sudah lakukan Mas. Ada jabatan atau tidak, itu saya lihat langsung. Sekarang jadi ubah bersama, namanya bukan turun tangan, bagian dari proses besar anak-anak muda itu. Ya, kalau saya tangkap dari diskusi kita pagi hari ini, kelas menengah, lalu juga generasi sandwich yang dibilang Pak Surya tadi, kalau saya bilangnya generasi tangguh begitu ya. Ini punya peran penting juga buat membentuk opini di publik, bagaimana capres-cawapres ini bisa meyakinkan publik dan layak dipilih untuk diajukan atau dipilih di kontestasi pemilu 2024. Nah, kita akan nantikan bersama nanti siapa yang paling banyak merebut hati pemuda, siapa yang paling banyak merebut hati ibu-ibu begitu ya, atau kalangan laki-laki, bapak-bapak. Masing-masing. Baik, terima kasih Pak Surya Chandra, tim ses Anies Muhaimin, lalu juga Chair Tansil dari Pak Prabowo dan Gibran, dan juga Bung Ciko Hakim, tim ses dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, telah berbagi perspektif pagi hari ini. Terima kasih. Saudara, masih ada informasi lainnya setelah jeda di Kompas TV, tentunya di Sapa Indonesia Pagi. Ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menurut rencana yang hari ini akan mengumumkan penetapan angka upah minimum provinsi atau UMP 2024. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.